Jor, ini kamu bikin kaget aja deh. Ketularan deh. Kena flu. Ini kamu orang sehat begini kok dia bilang flu. Sony, apa-apaan sih kalian? Ayo makan dulu. Ntar bisa cepet ubanan loh. Kalau enggak, bisa-bisa ngitung bintang di langit alias sinting. Berjuta-juta bintang di langit. Tapi uangku lebih banyak daripada bintang. Macau, Las Vegas, Genting Highland. Halo Nona. Halo Nona manis. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Besok kita ke Macau. Rupanya Nona tidak setuju kalau kita ke Macau. Gimana? Kalau Las Vegas. Jangan khawatir. Saya sudah siapkan. 100 juta rupiah. Nah, sepulang dari Las Vegas, kita jadi miliarder. Ada mas. Tahu. Yuk kita lihat yuk. Tidak, tidak. Saya tidak jadi membawa Nona. Karena saya tahu Nona pasti bintang film. Dan terus terang, saya sangat menghargai sekali kepada bintang film. Tapi Nona juga harus menghargai diri Nona sebagai bintang film. Supaya masyarakat bisa menghargai Nona. Kalau begitu, kamu saja yang saya bawa ke Las Vegas. Non! Tolong! Jangan! Jangan! Jangan dipukul! Jangan! Jangan! Jangan dipukul! Jangan! Jangan! Terima kasih atas bantuan Ibu. Juga pada yang lainnya. Maaf, kalau boleh kami tahu, siapa Bapak ini, Bu? Suami saya, dia baru saja melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Ya, beginilah akibatnya kalau seseorang kalah judi. Sampai-sampai beberapa perusahaannya habis, bangkrut, Bu. Kami ikut prihatin, Bu. Sekali lagi terima kasih. Permisi. Mari. Sony, Amir, tolong bantu. Hati-hati, Bu. Terima kasih.
Jadi, papamu tidak tahu kau berada di sini. Wah, bagaimana kalau sampai papamu tahu bahwa kau berada di sini? Papa tidak mungkin tahu. Kamu tidak bisa bilang begitu, Desi. Ingat pepatah, bangkai tikus dimanapun disembunyikan, suatu saat akan tercium juga baunya. Begitu juga dengan kamu. Cepat atau lambat, papamu akan tahu juga kau berada di sini. Entahlah, Kak. Sepertinya saya sudah tidak bisa berpikir lagi. Makanya, dalam menghadapi satu persoalan, kita harus tenang, berkepala dingin. Tadi sore, Des, ajak Andi makan dulu. Sudah, Cid. Tadi waktu saya keluar dari hotel, kebetulan ketemu teman-teman lama. Terus saya diajak makan. Oke, kalau begitu kalian ngobrol saja dulu. Kakak masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Baik, Kak. Bagaimana kabar keluarga? baik. Halo? Ya betul. Ini dari siapa? Oh. Kebetulan. Mama baru aja pulang. Sebentar ya. Untuk Mama. Halo? Ya betul, saya sendiri. Sebenarnya saya ingin membicarakan masalah Andi dan Desi. Betul. Betul kemarin Desi ada di sini. Mereka memang sama-sama tidur. Maksud saya, Desi bermalam di rumah saya, sementara Andi tidur di hotel. Apa? Banci? Andi banci? Mana mungkin? Baik, saya akan tanyakan langsung padanya. Kembali. Paman Andi banci. Siapa yang bilang begitu, Man? Papanya Desi. Mama juga jadi bingung. Apa iya? Ini pasti fitnah. Harus diselidiki, Mah. Betul, Mah. Tapi kalau memang benar-benar sampai... Pamanmu banci, begitu maksudmu? Amit-amit. Tidak ada seorang pun dari keturunan keluarga Mama yang jadi banci. Tapi, Mah, Stop. Mama mulai alergi kalau mendengar perkataan banci. aduh, Paman Andi. Dari mana aja? Jalan-jalannya kemana? Mama tidak kuat, Sony. Ada apa sih sama mama kalian? Idi, Paman. Mau tau aja deh. Yes. Aku pulang dulu ya. Sona, kirim salam ke mamamu. Asik. Duduk yuk. Tante pernah nggak pacaran sama Banci? Enggak tuh. Belum pernah. Masa? Benar. Ingat-ingat dulu dong. Tante belum pernah. Andi sudah pulang? Baru saja. Oh ya, Paman salam buat Mama. Apa yang kalian bicarakan? Ini mah, saya tanya sama Tante. Apa pernah pacaran sama Banci? Persis. Saya pun ingin mengajukan pertanyaan yang sama. Serius bener sih kedengarannya. So pasti. Soalnya... Jadi, pamanmu banci? Begitulah yang kami dengar. Tidak masuk akal. Saya yakin, aku yakin. Andi pria tulen. Sumbernya, Des. Itu loh yang benar-benar dapat percaya. Cepat katakan, Kak. Siapa yang menyebar fitnah ini? Papamu sendiri. Apa? Papa?
Sudahlah, sekarang begini saja. Supaya persoalan ini tidak berlarut-larut, besok kalau Andi datang, suruh temui saya. Iya, Kak. Dor! Ide kamu bikin kaget aja deh. Ketularan deh. Kena flu. Ini kamu orang sehat begini kok dia bilang flu? Sona, Sony, apa-apaan sih kalian? Ayo makan dulu. Andi, soal waria kita tunda dulu. Besok, masalah yang sudah membuat keadaan menjadi ruwet ini, kita tuntaskan. Andi, kamu sudah tahu tuduhan apa yang dilimpahkan terhadapmu? Sudah. Pembela yang juga bertindak sebagai saksi sudah menceritakannya kepada saya. Bagaimana pendapatmu atas tuduhan itu? Sebetulnya peristiwa itu terjadi secara tidak disengaja. Tapi entahlah, kok akhirnya jadi begini ruwet. Bicara yang jelas, jangan berbelit-belit. Maksud saya, peristiwa ini sampai terjadi tidak lain gara-gara permainan iseng saya dan teman-teman. Apa yang tadi kamu maksudkan dengan permainan iseng? Begini, masalah banci, atau lebih populer dengan sebutan waria, menurut hemat saya, adalah suatu persoalan yang menyangkut kejiwaan. Dan secara kebetulan, itu adalah bidang saya. Nah, pada suatu hari, saya dan 2 orang kawan sekantor sepakat untuk mengadakan suatu permainan. Kami sama-sama berjanji, siapa yang kalah di antara kami, maka dia harus menjadi banci selama 3 hari. Dan ini harus dilaksanakan secara konsekuen. Dan ternyata saya yang kalah. Maka jadilah saya banci selama 3 hari. Pada hari pertama dan kedua, dapat saya lalui dengan sangat mulus. Tapi pada hari ketiga, waduh Om, apa kabar? Mau kemana sih? Calon mantu jadi begini ya? Santai ya Om. Dan gue, selama ini gue rupanya jadi wadam ya? Ayo sana pergi. Ya dia rasakan akibatnya nanti. begitulah ceritanya. Mengapa sampai papanya Desi menganggap saya banci, sehingga ia membenci saya. Ini salah satu kesalahan yang sering kita hadapi. Ya, mungkin juga pernah dialami oleh para pemirsa. Ya, karena sikap kita yang suka meniru-niru itulah kadang-kadang bisa merugikan. Kalau kebetulan yang ditiru itu baik, ya bagus. Tapi sebaliknya, meniru yang tidak baik tentu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana? Setuju dengan pendapat ini? Setuju. Oke, sekarang masalah waria kita tutup. Aduh. Mama, Kak. Mama. Kenapa, Kak? Itu. Kak. Waria lagi. Waria lagi.